Di antara faedah dan keutamaan orang yang menjaga dan memurnikan tauhidnya dan meninggalkan perbuatan syirik, yang pertama akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma la yusyriku billahi syai'an." Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa yang besarnya satu bumi ini penuh dengan dosa, engkau datang kepadaku membawa dosa yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi, biqurabil ardi khotoya, satu bumi ini penuh dengan dosa, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku billahi syai'an, atau la tusyriku bi syai'an, dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik kepadaku, tidak melakukan perbuatan syirik kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya akan menemuinya biqurabiha maghfiratan. Saya akan bertemu dengan orang yang penuh dosa tadi dengan ampunan yang juga sebesar bumi yang penuh tadi. Ini menunjukkan orang yang tauhidnya benar, orang yang bersih tauhidnya, terhindar dari perbuatan syirik, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga diperkuat dalam hadis yang sahih yang umumnya dikenal dengan hadis sahibul bitokoh, hadis tentang bitokoh, orang yang memiliki bitokoh. Hadis ini sangat masyhur dan termasuk keutamaan orang yang punya tauhid yang lurus. Dalam hadis tersebut disebutkan nanti di akhirat ada seseorang yang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua makhluknya. Maka orang ini kemudian ditunjukkan 99 gulungan catatan amalnya. Dan satu catatan atau satu gulungan catatan amal itu panjangnya sepanjang mata memandang. Maka kemudian dikatakan kepada seorang tadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah catatan amalmu ini. Adakah di antara perbuatan zalim yang tidak sesuai dengan amalanmu yang dicatat dalam amalan ini? Maka seorang hamba ini mengatakan, tidak ada ya Allah. Apakah ada satu bentuk kezaliman yang dilakukan dalam catatan amalmu ini? Maka kata hamba ini, tidak ada ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hanya saja ada satu catatan yang masih kami sembunyikan di antara catatan-catatan amal ini. Dan tentu 99 gulungan catatan amal ini tentu juga ada amalan-amalan yang sifatnya dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan terlarang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kebaikan yang Allah simpan di dalam 99 catatan amal tadi adalah bitokoh, kartu, yang di dalamnya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maknanya kalimat tauhid inilah yang tertulis di dalam bitokoh atau kartu tadi. Maka pada saat ditimbang catatan amal ini, 99 catatan amal ini, yang tentu juga ada amal-amal buruk dan amal-amal dosanya, ditimbang dengan satu kartu yang di dalamnya ada tulisan kalimat-kalimat tauhid, maka satu kartu tipis yang tertulis di dalamnya kalimat tauhid ini lebih berat timbangan amalnya ketimbang dengan 99 catatan amal yang penuh dengan catatan dosa tadi. Ini menunjukkan tauhid yang lurus, kalimat la ilaha illallah inilah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah para ahli ilmu menyebutkan masing-masing kita punya bitokoh, punya kartu yang ada tulisannya la ilaha illallah. Semua kita punya. Karena memang kita sering mengucapkan dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita.
Hanya saja masing-masing orang nanti kemurnian bitokohnya ini masing-masing berbeda kualitasnya. Semakin dia memurnikan akidahnya, semakin dia memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi kualitas bitokoh ini ketika nanti dihadapkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu menjaga perkataannya, tidak dicampuri dengan perkataan yang menurhakai Allah Subhanahu wa taala, dijaga perbuatannya supaya terhindar dari perbuatan syirik baik yang besar maupun yang kecil, maka semakin terjaga dan semakin murni ketauhidannya, ini semakin tinggi level bitokoh tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bisa jadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, punya bitokoh la ilaha illallah, tapi dia campuri dengan perbuatan-perbuatan riya, perbuatan-perbuatan syirik yang lain, tentu kualitasnya berbeda. Bahkan bisa jadi batal bitokoh tadi ketika dia melakukan pembatal syahadatain ini. Kemudian yang kedua, di antara keuntungan orang yang memiliki tauhid yang lurus, tidak terjerumus dalam perkara-perkara syirik, adalah Allah akan menghindarkan dari azabnya. Orang yang tauhidnya benar, Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi pernah bertanya, "Wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa haknya Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya dan apa haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengabarkan hak Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah diibadahi dengan ibadah yang benar, disembah dengan cara yang benar, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Inilah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, dan apa haknya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang hamba itu ketika sudah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang murni tanpa dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala alla yu'adzibahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya dengan satu azab sedikit pun. Maka tauhid yang benar menyebabkan kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tauhid yang benar dan tidak tercampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ketauhidan ini yang menyebabkan seseorang yang memilikinya berhak mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dan paling bergembira untuk mendapatkan syafaatmu nanti di akhirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan dari jiwanya yang mendalam. Maka supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang atau sarana yang harus kita miliki adalah tauhid yang benar. Tanpa tauhid yang benar enggak mungkin kita mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi sarana kita mendapatkan syafaat Nabi. Bahkan jamaah dirahmati Allah, ada hadis yang menceritakan tentang haud, ya. Haud ini maknanya adalah telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis, "Saya menunggu kalian." Artinya Nabi nanti akan lebih dahulu datang di haudnya, di telaganya. Nabi menunggu kita umatnya ini di telaganya.
Kemudian nanti berbondong-bondong orang datang ke telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang diusir dari telaganya Nabi, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalangi, tidak bisa masuk ke telaganya Nabi. Padahal telaga ini nanti disifati telaga yang airnya lebih manis rasanya daripada madu, lebih putih warnanya daripada susu. Dan kalaulah ada orang yang meminumnya, sekali minum maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Semua kita nanti butuh dengan telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, butuh minum darinya, karena nanti di akhirat tentu ya sangat panas ketika di padang mahsyar. Orang haus, keringatnya bahkan bercucuran sampai tubuhnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Hanya saja dalam kondisi kita sedang butuh bantuan seperti itu, orang berbondong-bondong untuk ketemu dengan Nabi di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada sekumpulan orang yang kemudian dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak bisa ketemu Nabi di telaganya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, bukankah ini umatku? Saya mengenal mereka, mereka juga mengenalku. Kenapa tidak boleh mereka untuk datang ke telagaku ini? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu ma'ahdasu ba'daka, apa yang mereka perbuat dan hal-hal baru yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Maka perbuatan yang menyebabkan kita dihalau tidak sampai pada telaganya Nabi, karena memang kita melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Bahkan kita mencipta, berkreativitas dengan masalah ibadah yang hakikatnya tidak ada contohnya dari Nabi. Maka kita dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak bisa mendapati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya sangat butuh dengan syafaatnya Nabi, syaratnya adalah orang yang tauhidnya benar, yang tidak terkotori dengan perbuatan syirik sedikit pun.